Kita ke Bang Jazilul, semuanya mengklaim menguasai Jawa Timur dan paling dekat dengan akar rumput di Jawa Timur. Jangan-jangan kalau dari 01 juga merasa hal yang sama, yang paling punya Jawa Timur. Bang Jazilul. Ya Pak Andro, kita lihat dari trek sejarah saja. Sebenarnya dulu Pak Jokowi menang kan karena didukung Pak Ciko dan saya. Sehingga menang Jawa Timur. Jadi belum punya sejarah sebenarnya 02 menang di Jawa Timur. Cuman masalahnya ini bisa dicek bersama-sama. Memang kecurangan, intimidasi itu terjadi di Jawa Timur. Mungkin termasuk itu yang dialami Mbak Khofifah. Jadi masyarakat tahu kok di Jawa Timur harus memilih siapa gitu. Dan kita sudah cerdas. Oleh sebab itu pemilih Jawa Timur yang berbasis Nahdien sudah tahu kemana arahnya, siapa dari capres ini yang memiliki akar dan sanad ke Nahdien. Oke, Bang Jazilul, tapi tadi maksud intimidasi itu apa Bang? Ya, tanya ke orang Jawa Timur tahu bahwa memang di Provinsi Jawa Timur kan memang sedang ada masalah. Pak Emil juga tahu. Nah, itulah yang kemudian seringkali dugaan-dugaan yang itu diutarakan oleh masyarakat itu juga yang terjadi. Nah, intimidasi yang lain banyak. Saya juga kemarin buat acara di Jawa Timur bersama Gus Muhaimin. Tiba-tiba besoknya polisi udah interogasi kalau kasih acara. Itu fakta itu, bukan mengada-ngada. Nah, oleh sebab itu bergabungnya Mbak Khofifah menurut saya bukan bergabung dengan cara yang tulus, semua juga sudah tahu. Maksudnya sehingga apa, saya yakin PKB akan tetap optimis bersama jejaring pesantren, partai akan memenangkan pasangan nomor 1 Gus Muhaimin. Baik Bang Apalagi Jazilul. Gus Muhaimin. Bang Jazilul, tapi tadi cukup Bang Jazilul, tapi harus ditanggapi dulu Bang Jazilul. Anda mengatakan bahwa bergabungnya Bu Khofifah ke 02 itu nggak tulus, Mas Emil. Mas Emil, silakan ditanggapi bergabungnya Bu Khofifah ke 02 tidak tulus. Oh ya, tentunya tadi saya kan menyampaikan kata sepenuh hati, ada ketulusan, ada chemistry lah kalau bahasa anak sekarang ya, antara Bu Khofifah dengan paslon Prabowo Gibran. Tadi saya juga mendengar pokoknya kalau memang ada kesulitan tentunya saat ini kita meyakini penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemilu dilakukan sebaik mungkin. Ada oversight, ada civil society yang juga dengan kencang melakukan tentunya istilahnya pemantauan ya. Tetapi sekali lagi kembali saya sebagai seseorang yang relatif cukup intensif berinteraksi dengan Ibu Khofifah, sebenarnya telah mengetahui sejak lama gitu bahwa memang ada chemistry itu. Oke, jadi sepenuh hati dan ada chemistry kok Bang Jazilul. Jangan berburuk sangka begitulah. Atau ini bentuk kekecewaan karena Bu Khofifah nggak jadi gabung ke Amin? Bukan sama sekali. Itu informasi yang saya dapat dari Jawa Timur. Dan informasi yang lain pada saat Bu Khofifah menyatakan bergabung, itu sekdanya juga sedang diperiksa di KPK gitu. Jadi itu pastilah orang awam yang sedikit cerdas itu tahu. Oleh sebab itu kami justru memahami posisinya Bu Khofifah. Pak Emil sebagai temannya, tanya aja itu ke DPRD Jawa Timur. Nah, oleh sebab itu maksud saya janganlah kemudian urusan-urusannya terkait dengan penegakan hukum dan lain-lain dicampur aduk dengan urusan Pilpres. Demikian juga bukan hanya itu, kejadian yang saya alami sendiri. Ketika Pak Muhaimin datang pada satu titik di satu desa, itu PJ kepala desa dipanggil, kepala desa dipanggil, ditanyakan Pak Muhaimin ngapain, kamu berani-beraninya ngundang Pak Muhaimin. Itu apa kalau bukan intimidasi? Itu kepala desa, apalagi Bu Khofifah. Saya pikir kalau mau jujur begitu yang terjadi di Jawa Timur, maka
Jangan takut-takuti dan jangan bodoh-bodohi masyarakat Jawa Timur. Yang nakuti siapa Bang? Yang bodohi siapa Bang Jazilul? Saya nambahi begini. Nah, ini harus dijawab, ini harus dijawab. Silakan, Ada Mas Emil. datanya, ada faktanya. Ya, Mas Emil. Ibu Kofifa ini kan dikenal sebagai singa podium ya. Dulu juga tahun 90-an waktu beliau DPR RI di saat itu era Orde Baru, beliau dikenal karena berani kemudian untuk berpidato di luar dari skrip yang sudah di-screening pada saat itu. Jadi pandangan seperti ini tentu juga tidak saya ingin membela Ibu Kofifa justru ya, bukan membela siapapun tapi justru Ibu Kofifa. Saya sebagai orang terdekat Ibu Kofifa tahu beliau akan bertindak sesuai integritas. Jadi saya tahu bagaimana beliau memimpin Jawa Timur, mengedepankan tentunya good governance dan kemudian beliau tentunya juga melakukan pilihan politik dengan pertimbangan yang sangat matang termasuk pilihan sesuai hati nurani. Jadi banyak sekali juga kiai-kiai yang kemudian memberikan nasihat, memberikan saran juga menjadi pertimbangan dari Ibu Kofifa dan ya alhamdulillah kemudian kita selaras satu perjuangan. Oke, nggak ada itu intimidasi. Klaimnya Mas Emil begitu, Bang Jazilul. Oke, kalau begitu saya langsung mau ke Mas Hanta deh. Mas Hanta, sebenarnya kalau Anda melihat memetakan ya, melihat bergabungnya Bu Hovifah ke TKN dan juga kemudian ada Caimin di sana yang juga berfokus untuk merebut, menguatkan kembali suara di Jawa Timur. Nah, dan juga ada Yeni Wahid dan juga Mahfud MD di 03 yang juga tak kalah gentar. Tapi sebenarnya daya gedor siapa yang paling kuat untuk mengamankan suara di Jawa Timur, Mas Hanta? Maria, saya mulai dari faktor Kofifa ya. Bu Kofifa ini harus kita akui posisinya tentu strategis dan seksi secara elektoral. Mengapa? Karena 3 hal. Satu, beliau memiliki pendukung secara politik. Dan kita tahu beliau pernah mengikuti kontestasi elektoral di Jawa Timur 3 kali. 2 kali kalah, hampir menang bahkan terakhir itu. Kemudian yang terakhir menang. Artinya beliau punya pendukung. Itu posisinya strategis tentunya. Yang kedua, Bu Kofifa juga adalah gubernur yang relatif populer. Di data survei kami terakhir Jawa Timur itu tingkat approval ratingnya, tingkat kepuasan kepada pemerintahan Kofifa Emil Dardak ini cukup tinggi, sekitar 80%. Dan itu strategis. Beda ceritanya kalau ternyata tingkat kepuasannya cuma 40%, 50% misalnya. Dan yang ketiga, Bu Kofifa adalah tokoh NU, kadar ke-NU-annya sangat kuat. Sekarang masih menjabat sebagai ketua muslimat NU dan ini mesin politik potensial. Beliau bisa mengkonsolidasi simpul-simpul politik Nahdliyin yang tersebar di berbagai macam pesantren, bisa menggerakkan mesin-mesin politik, bertemu dengan pesantren, dengan kiai kultural, dengan tokoh-tokoh NU dan sebagainya. Nah, dari 3 hal ini tentu kesimpulannya Bu Kofifa memiliki semacam vitamin elektoral. Jadi booster buat pasangan Prabowo Gibran yang didukung, suka atau tidak suka, secara tidak langsung tentunya, karena ini variabel nomor 2, faktor nomor 1 tetap adalah faktor figur si performa elektoral capres-cawapres. Tapi sebagai mesin pengepul suara, ini potensial posisi Bu Kofifa ini. Apalagi kalau kita bedah sedikit di Jawa Timur, ada 3 triple majority, 3 segmentasi raksasa ya yang sangat kuat di Jawa Timur. Angka yang bersama di data survei kami. Pertama, warga Jawa Timur yang merasa terasosiasi dengan NU itu 80%, angkanya 80%. Yang kedua, tingkat kepuasan kepada Jokowi, ini faktor kedua, ada faktor Jokowi, 1 NU, kedua Jokowi, juga 80% di Jawa Timur. Punya selisih sedikit dan Jawa Tengah. Dan yang ketiga adalah tingkat kepuasan seperti saya katakan kepada Kofifa 80%. Artinya angka 80 ini kan menentukan segmentasi yang sangat besar. Sementara Kofifa punya pengaruh. Kombinasi sebelumnya ada faktor Pak Jokowi, kemudian ada faktor Bu Kofifa. Ini suka atau tidak suka, ini memberikan dampak tentunya kepada pasangan yang didukung oleh Bu Kofifa. Nah, dia bisa mempertebal kemenangan dari faktor tadi yang saya katakan, berbagai macam faktor tadi. Sehingga di posisi semacam ini, maka Bu Kofifa bisa, misalnya, ini Bu Kofifa mendukung nomor 1 atau nomor 3, itu bisa membuat merata kekuatannya. Tapi dengan mendukung nomor 2, dengan data survei terakhir, meskipun pemilu masih 1 bulan lebih, itu masih memberi semacam mempertebal kemenangan. Itu dari sisi Kofifa. Yang kedua, komentari
Pak Jazilul dan Mas Emil Dardak tadi ya, posisi Bu Kofifa kemudian memilih ini. Saya punya 3 analisa faktor atau variabel yang menjadi pertimbangan rasional Kofifa, 3 kalkulasi Bu Kofifa yang rasional menurut saya. Satu tadi Mas Emil Dardak mengatakan dari sisi chemistry tadi. Bu Kofifa ini menurut saya kalau kita lihat rekam jejaknya Maria itu tidak pernah berseberangan dengan Pak Jokowi. Dia selalu bersama dengan Pak Jokowi, pernah jadi jubir Pak Jokowi, kemudian maju di Pilkada Jatim itu didukung oleh partai yang sekarang di TKN-nya Prabowo Gibran, yaitu Demokrat, Golkar, dan PAN, meskipun ada P3, dan berhadapan dengan partainya Gus Jazilul, PKB, dan PDIP. Jadi wajar menurut saya ada pertimbangan itu dari secara etis. Yang kedua, Kofifa secara politik strategis mempertimbangkan ingin maju lagi, beda dengan yang lain, mungkin jadi tim ses ingin menjadi menteri. Bu Kofifa yang ditarget, yang dibidik menurut saya ada Gubernur Jawa Timur. Dengan posisi membidik posisi Jawa Timur, dia membutuhkan tiket politik dan itu terbukti. Bu Kofifa mendapatkan rekomendasi dari Golkar, dari Demokrat, dari PAN sudah dipegang oleh Bu Kofifa untuk running di Pilkada Pilkada Jawa Timur. Sehingga pertimbangan ini yang saya kira lebih menjadi kalkulasi Bu Kofifa sudah mengantongi untuk maju lagi dengan Mas Emil Dardak atau tidak nantinya. Dan satu lagi, kalkulasi realistis. Beliau melihat potensi kemenangan. Data survei terakhir, pasangan Prabowo Gibran tentu memiliki potensi kemenangan lebih besar, meskipun masih dinamis. Mas Hanta, kalau bahasa Mas Hanta tadi pemilihan diksinya mempertebal kemenangan dari 02. Apakah artinya potensi 1 putaran itu akan makin nyata, Mas Hanta? Saya kira Jawa Timur betul nomor 2 ya setelah Jawa Barat, tapi tidak bisa disimpulkan kemudian bisa menjadi 1 putaran. Saya melihat dari data kami belum bisa disimpulkan Pilpres akan berlangsung dalam 1 putaran, masih 50-50, bahkan masih 62 putaran ya, 60% 2 putaran. Kenapa? Angkanya masih kisaran 45 sampai 50%. Potensinya yang harus kita lihat bagaimana tingkat kepuasan pada Pak Jokowi. Kalau ternyata tidak naik sampai 80% atau flat saja, itu sulit untuk 1 putaran. Yang kedua, apakah Pak Prabowo bisa menahan laju pergeseran atau soliditas di basis pemilih dia di Jawa Barat, di Sumatera. Dan ketiga, bagaimana kerja Pak Jokowi dan Mas Gibran, apakah bisa memigrasi pemilih Mas Ganjar untuk mendukung pasangan itu. Sepanjang itu misalnya tidak dilakukan, secara efektif, maka potensi 2 putaran menurut saya relatif masih terbuka ketimbang 1 putaran. Tetapi 1 putaran juga tidak tertutup, sehingga menurut saya Jawa Timur yang peta yang saya sampaikan tadi mempertebal kemenangan di Jawa Timur ya, tentu memberi kontribusi ke nasional secara otomatis. Tapi apakah ini langsung bisa disimpulkan akan menang dalam 1 putaran? Menurut saya masih ada variabel atau faktor-faktor lain yang juga determinan ketimbang selain faktor Bu Kofifa dan Pak Timur dari tadi. awal Maria, tadi penjelasan Mas Hanta, Bang Ciko udah ketawa-ketawa ingin menyangkal, tapi tenang Mas, masih ada potensi 2 putaran. Karena kita tahan dulu ya, harus dijawab nanti usai jeda saat lagi.